Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa lagi di pembelajaran ke-8. Sebelum mengerjakan tugas ke-8, siapkan dulu alat tulis, kertas double folio, dan buku paketnya. Sebelum kita mulai, marilah sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar makna dari alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lebih jelasnya, mari kita perhatikan sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama ada pembukaan dan yang kedua ada pasal-pasal. Nah, pembukaan ini yang mana? Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu terdiri dari 4 alinea yang sudah kita bahas kemarin, ya. Sudah kita bahas. Ini yang biasanya kita bacakan pada saat upacara. Ya, jangan sampai enggak tahu lagi yang mana pembukaan Undang-Undang Dasar tuh. Yang mana undang-undang tuh berarti yang 4 alinea. Iya, itu bagiannya, itu pembukaannya. Nah, ada lagi pasal-pasalnya. Nah, ini dia pasal-pasalnya. Sebelum diubah terdiri dari 16 bab. Jadi pada tahun setelah reformasi itu terjadi amandemen atau perubahan. Nah, sebelum diubah terdiri dari 16 bab. Setelah diubah menjadi 21 bab sampai sekarang. Terus yang kedua, sebelum diubah terdiri dari atas 37 pasal. Setelah diubah menjadi 73 pasal. Sebelum diubah terdiri dari 49 ayat. Setelah diubah menjadi 170 ayat. Sebelum diubah terdiri atas 4 pasal aturan peralihan. Setelah diubah menjadi 3 pasal aturan peralihan. Dan yang terakhir ada 2 ayat aturan tambahan berubah menjadi 2 pasal aturan tambahan. Perlu dipahami bahwa Undang-Undang Dasar ini merupakan konstitusi yang tertulis. Jadi di negara kita ini ada konstitusi. Konstitusi ini ada 2, konstitusi tertulis dan konstitusi yang tidak tertulis. Konstitusi tertulis ini salah satunya adalah Undang-Undang Dasar atau aturan-aturan yang tertulis. Nah, yang tidak tertulis itu disebut dengan konvensi. Oke, konvensi tadi apa, Nak? Konvensi adalah hukum yang tertulis atau konstitusi yang tertulis. Nah, negara kita ini menganut prinsip bahwa konvensi tidak dibenarkan apabila bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Konvensi biasanya merupakan aturan-aturan pelengkap atau pengisi kekosongan yang timbul dari praktik penyelenggaraan ketatanegaraan. Nah, jadi konvensi ini sifatnya melengkapi, ya. Pada prakteknya mungkin aturan ini misal aturan di sekolah. Ini kalau di sekolah, ya. Kita contohkan kalau di sekolah atau di lalu lintas. Nah, yang tidak pakai helm atau yang tidak punya SIM, nah itu kan tidak tertulis di undang-undang, ya. Tidak tertulis di undang-undang. Nah, tapi ini tadi sebagai konvensinya, sebagai aturan yang tidak tertulis di undang-undang, tapi tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Kemudian sebagai hukum dasar, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berkedudukan sebagai sumber hukum
dan merupakan hukum dasar yang menempati kedudukan tertinggi. Dalam kedudukannya sebagai sumber hukum yang tertinggi, setiap peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 harus berlandaskan dan bersumberkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dengan demikian, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mempunyai fungsi sebagai alat kontrol, alat mengecek apakah norma hukum yang lebih rendah yang berlaku itu sesuai atau bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebagai hukum dasar tertinggi, segala peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, jadi segala hukum semuanya bersumber atau berlandaskan pada Undang-Undang Dasar ya. Kemudian kan dulu kita pernah belajar, Bu, katanya tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Kok ini undang-undang? Nah, Pancasila itu termasuk ke Undang-Undang Dasar, kan ada di pembukaan Undang-Undang Dasar. Pada pembukaan Undang-Undang Dasar alinea keempat di situ ada Pancasila, ada dasar negaranya. Nah, jadi tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Pancasila ini kan termasuk ke dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Ya. Jadi segala hukum yang berlaku di negara kita ini harus tidak boleh bertentangan dan harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, dari tadi kita bahas tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang mana sih, Bu? Undang-Undang Dasar itu yang seperti apa? Nah, ini Ibu tunjukkan, ini Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, ini pembukaannya ada 4 alinea. Ini yang biasa dibacakan ketika upacara bendera. Kalian pasti sudah pernah kan mendengar ini, dan harusnya kalian udah hafal ini. Selanjutnya ini Undang-Undang Dasarnya. Ada bab 1, bab 2, dan seterusnya. Nah, bab 1 membahas tentang bentuk dan kedaulatan negara. Ada pasal 1, pasal 2, dan seterusnya. Oke, bisa kalian share lebih lanjut di internet, bisa kalian cari. Tugas daring minggu ini yaitu tugas ke-8, yaitu setelah menyimak video ini sampai selesai, jawablah pertanyaan berikut. Bagaimana kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai sumber hukum? Sekian pembelajaran kita kali ini. Marilah sama-sama kita akhiri dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.